Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin juga siang khusus untuk kelas manajemen ya di semester 4 pada mata kuliah manajemen perbankan ini. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan kembali dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 4 khusus di kelas E ini. Hari ini setelah kemarin kita melaksanakan ujian tengah semester dan alhamdulillah hasilnya ada yang bagus, ada yang juga kurang, ada yang sedang. Nah itu menjadi potret kita ya bahwa kompetensi learning outcome kita masih ada di tingkat seperti itu. Tidak menjadi pesimis dan kecil hati untuk yang kurang. Ini menjadi motivasi di ujian selanjutnya kita harus lebih baik lagi. Nah untuk yang ujiannya bagus ya selamat, tapi juga tidak menjadikan sebuah ke euforia yang berlebih, dan tetap pertahankan dan bisa ditingkatkan kembali ya. Nah, karena itu kompetensi yang Anda miliki yang mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti di dunia kerja nanti ya. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 4 mata kuliah manajemen perbankan, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas manajemen jasa bank ya. Nah, kelompok 2 yang terdiri dari Putri, Kang Riki, Kang Robi serta siapa ya, Sirpi ya, satu lagi ini sudah siap untuk membawakan presentasi dengan pokok bahasan manajemen jasa bank ya. Dan kepada kelompok 2 ya, ini terdiri dari Putri. Saya persilahkan untuk memulai mempresentasikan dengan pokok bahasan manajemen jasa bank lainnya ya. Dan kepada kelompok 2 yang terdiri dari Putri Dwi Adelia, Riki Sugiarto, Robi Firly Putra, dan Sri Setiawati, Bapak persilahkan. Dan kepada teman-teman seluruh mahasiswa di kelas manajemen E ini untuk bisa menyimak dan memperhatikan seluruh pemaparan dari kelompok 2 ini. Dan kalaupun nanti ada diskusi, silahkan didiskusikan melalui kelas WA group ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak persilahkan kepada kelompok 2, Putri, Riki, Robi, dan Sri untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok pembahasan yang akan dipresentasikan hari ini. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen jasa bank lainnya. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu Riki Sugiarto, Robi Firly Putra, dan Sri Setiawati. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh para penyaji dari kelompok saya. Untuk para penyaji, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan pengertian jasa bank lainnya. Jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana
dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka akan semakin baik. Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas, sampai kepada personel yang mengoperasikannya. Semakin lengkap, semakin lengkap tentunya semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk melengkapi peralatan dan personelnya. Di samping itu, kelengkapan jasa bank ini juga bergantung dari jenis bank. Sebagaimana yang telah diketahui, yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian, jelas bahwa usaha pokok bank adalah memberi kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Adapun jasa dalam lalu lintas pembayaran terdiri dari pembayaran dalam negeri dan pembayaran luar negeri, yaitu yang pertama ada pengiriman uang atau transfer, yang kedua ada inkasso atau collection, yang ketiga ada pembukaan letter. Dan selanjutnya ada keuntungan jasa-jasa bank. Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuangan ini dikenal dengan istilah split base. Namun, di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut, pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga fee base. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari split base semakin mengecil, mengingat persaingan yang semakin ketat di bidang ini. Selanjutnya ada keuntungan yang diperoleh jasa-jasa bank ini antara lain biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provinsi dan komisi, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya lainnya. Terima kasih. Jenis-jenis jasa bank lainnya, jasa-jasa perbankan, yaitu ada inkasso, yang kedua safe deposit box, yang ketiga transfer, yang keempat letter of credit atau ekspor impor. Inkasso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjukkan oleh pemberi amanat. Warkat-warkat yang digunakan dalam inkasso: cek, biljet giro, wesel, kuitasi, surat aktep, dividen, dan kupon. Selanjutnya ada warkat inkasso. Yang pertama, warkat inkasso tanpa lampiran, yaitu warkat inkasso yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, biljet, giro, wesel, dan surat berharga. Yang kedua ada warkat inkasso dengan lampiran, yaitu warkat inkasso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen-dokumen penting. Selanjutnya inkasso. Inkasso keluar merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank. Bila bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut pada seseorang nasabah bank lain di kota lain. Selanjutnya inkasso masuk merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkasso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang menerbitkan warkat pada pihak ketiga. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai
penyimpanan harta dan surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah dan yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Nah, yang selanjutnya ada letter of credit. Letter of credit atau dalam bahasa Indonesia disebut surat kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Manfaat yang dapat diharapkan oleh bank dengan memberikan fasilitas letter of credit kepada nasabahnya antara lain adalah yang satu, penerimaan biaya administrasi berupa provisi atau komisi yang merupakan fee-based income bagi bank. Yang kedua, pengedepanan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada nasabah sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada bank. Mungkin itu saja yang dapat kelompokkan sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materi manajemen jasa bank ya. Jika kita bahas detail, tadi presentasinya bagus ya. Ada beberapa mahasiswa yang memang memiliki bakat untuk mempresentasikannya itu bagus, public speakingnya bagus, tapi ada juga yang memang kelihatan belum siap ya, atau memang nggak kelihatan kayak Robi mungkin terganggu dengan sedikit penglihatannya ya karena kacamatanya juga Robi, tapi segitu alhamdulillah ya. Robi jangan terlalu banyak main di game itu matanya. Kemudian Sri tadi bagus mempresentasikannya, Ricky, kemudian apalagi tadi Putri luar biasa bagus, dan bakat, talenta, kemampuan Anda mampu mempresentasikan seperti tadi ini dipelihara bahkan dikembangkan terus supaya nanti bisa bermanfaat bagi yang lain ataupun diri Anda sendiri ya. Jadi bakat-bakat seperti barusan ini bisa menjadi dosen, guru, kemudian juga di perbankan bagian customer service ini bagus, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya ya. Baik, untuk manajemen jasa bank tadi sudah banyak disampaikan dan diterangkan oleh kelompok 2, bagus sekali hasil kerja kelompoknya ya. Materinya bagus, kemudian juga pembuatan videonya juga bagus, satu sama lain antara tim 4 saling berbagi mempresentasikannya sangat luar biasa. Tinggal nanti kita mendapatkan penilaian dalam diskusi saja ya, itu pun kalau memang ada yang bertanya. Nah, bicara tentang manajemen jasa tadi seperti yang diterangkan oleh Robi, kemudian Ricky, Sri, dan Putri, bahwa tadi ada banyak ya layanan-layanan jasa bank lainnya selain funding dana dan kredit. Itu salah satunya ada jasa transfer, jasa inkaso, clearing, RTGS, payment point online bank, atau letter of credit. Tadi saya pikir sudah cukup bagus diterangkan, tinggal nanti diskusi saja ya, gitu. Dan dipersilahkan kepada kelompok 2 untuk memandu acara dalam WA grup kelas. Barangkali ada yang bisa atau mau dipertanyakan untuk audien di kelas manajemen E ini ya. Selanjutnya saya persilahkan untuk forum diskusi, dan kepada kelompok 1 untuk dipersilahkan disiapkan notulen serta diskusi dengan jawaban-jawaban yang akurat. Saya memantau terus, dan untuk teman-teman di mahasiswa manajemen silahkan aktif untuk
diskusi ya. Baik, itu saja komentar dari saya. Selanjutnya sudah bagus semua dan mudah-mudahan diskusinya juga sangat bagus. Dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Selamat menjalankan ibadah saum, ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Terima kasih. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.